Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Viewers, pasangan ini memang tergolong unik. Jika di masa-masa pengantin baru, pasangan lain kerap menikmati waktu berdua bersama-sama, hal berbeda justru diutarakan Olin. Udah nggak ke rumah papa mamanya kan, pulangnya ke rumah saya di Tangerang sana di BSD. Pulang-pulang hari pertama nangis ya. Ini apa gitu kali ya, pernikahan. Aneh banget sih, karena kan kalau Alvin kan emang udah jauh dari keluarga dari tahun berapa? Dari zaman Afi itu iya kan udah waktu di Jakarta kan. Sekarang aku kan seumur hidup kan sama mama terus papa, gitu, jadi pasti tinggal sendiri. pertama kali tidur nggak bareng di rumah keluarga gitu kayak aneh banget rasanya gitu, terus nangis minta pulang. telepon adik-adik terus tanya kenapa nangis gitu bilang enggak sih ya aneh aja rasanya, ya udahlah nanti besok aja main kira seminggu sekali harus main ke sini gitu, setiap hari Kamis, satu hari Minggu gitu ya. Iya main. Pulang. Usai menikah, tentu ada banyak penyesuaian dan adaptasi yang harus dilalui satu sama lain. Pekerjaan memasak dan bersih-bersih rumah yang biasanya identik dilakukan oleh wanita, namun di rumah tangga Alvin dan Olin keduanya justru menerapkan hal yang unik. Lebih berantakan aku sih dibanding Alvin. Alvin tuh malah lebih rajin beberes, apa yang saya diberesin sama dia. Agak kebalik sebenarnya, aku tuh lebih berantakan dibanding. Ya, karena kan dia di rumah orang tua lah ya. Ada pembantu di sana gitu. Jadi ada ART, ada yang bersihin rumah. Nah, kalau saya kan nggak, dari dulu kan emang tinggalnya sendiri. Waktu kita memutuskan untuk akhirnya mau nikah, pindah ke rumah dan nggak ngekos kan, tetap rumah sendiri juga. Jadi pagi masak, makan sendiri, bersih-bersih sendiri gitu. Jadi lebih, ketika sebenarnya kalau saya malah lebih berantakan waktu ada istri. Bukan tipikal, aku sudah menyadari sih dari dulu aku tuh bukan tipikal ibu rumah tangga yang bisa mengurus rumah gitu. Tapi kalau disuruh ngurus usaha, disuruh kerja bisa gitu. Jadi emang beda passionnya. Aku mendingan kita sewa aja pembantu, sewa aja yang bersih-bersih rumah gitu. Aku kerja cari duit gitu. Jadi beda, tipenya beda gitu kan. Emang ada perempuan yang terpanggilnya untuk ngurus rumah, ngurus anak. Aku bukan, aku tipe yang maunya kerja gitu, maunya punya duit sendiri. Kayaknya kalau nggak sibuk tuh nggak enak gitu. Kalau nggak punya apa yang dikerjain tuh kayaknya merasa kayak gue hidup nggak berguna banget ya gitu, nggak produktif rasanya gitu. Jadi kalau aku lebih pilih efisien aja, aku bayar orang tuh beberes rumah, bayar orang tuh gini gitu. Akunya kerja cari duit gitu. Kalau aku prinsipnya kayak gitu, dan untungnya si Alvin menerima. Aku kan bisa ngitung pakai jari ya berapa kali aku nyuci piring seumur hidup gitu. Jadi kayaknya aku benar-benar gak pernah nyentuh hal-hal begituan. Even mamaku tuh kadang, kamu nyapu aja malah maju bukannya mundur gitu. Kira udahlah mama aja yang nyapu gitu. Jadi dulu pernah diajarin, ayo anak-anak cewek-cewek harus bisa. Gak bisa kan emang kita ya ada susah. Permasalahan finansial lazim dialami setiap pasangan. Lantas, pernahkah keduanya mengalami titik terendah dalam pernikahan? Dan bagaimana keduanya mengatasi setiap permasalahan? Sebelum pandemi kan kita dua-dua kerja. Ya. Dia punya pekerjaan sendiri, saya punya pekerjaan sendiri. Dan pekerjaan saya dua-duanya ada di bidang hiburan. Jadi yang satu ya nyanyi dan lain sebagainya. Yang satu lagi, saya di satu sisi juga pendeta, papanya dia pendeta. Jadi di sebuah gereja di Jakarta. Gereja juga tutup. Nyanyi dan lain sebagainya juga nggak ada. Dari bulan terakhir saya kerja itu bulan Maret tahun 2019. Ketika orang gitu tuh kan panik ya, jauh dari rasa aman gitu. Kita juga ngalamin hal yang sama gitu. Kita sempat ribut juga dalam hal itu, gimana ya soal ini gitu. Jadi seolah-olah dia kayak kerja sendirian gitu loh. Nah sementara kerjaannya dia selama pandemi masih ada. Sementara saya nggak ada. Jadi saya jadi kayak orang nganggur di rumah lagi, gimana, cancel semua, nungguin juga nggak selesai, dipikir selesai juga nggak selesai. Pada akhirnya ya dia sempat komplain juga, sebelum akhirnya saya memutuskan bisnis juga pada akhirnya dan lain sebagainya. Tapi masa-masa itu sempat banget ada gitu. Saya rasa nggak sedikit orang yang ngalamin itu, dan itu jadi pembelajaran yang baru buat kita. Jadi ya kita sempat
bukan rekonsiliasi tapi kayak apa ya? sempat konseling. Sempat memperbaiki lah, karena kan tanpa sadar tuh kalau kita membiarkan masalah-masalah gini, apalagi masalah yang bikin kaget kayak kemarin tuh kan bener-bener dropnya tuh banget gitu, itu kan jadi apa ya, jadi kayak ada lubang baru di hubungan kita gitu. Jadi makanya kita perlu perbaiki lagi, perlu coba nih kalau kondisi gini gimana, kita yakin kita bisa kok gitu. Pada akhirnya sih memang ya tentunya sekarang lebih baik gitu, pasti akan belajar lah. Itu yang kemarin tuh benar-benar baru sih, karena kita belum pernah ngalamin, dan siapa yang siap lah pas masa itu gitu. Ya saya ngalamin juga, dan itu cukup parah ya, buat kita sih cukup parah. Setiap rumah tangga pasti pernah mengalami kerikil kecil maupun besar dalam mengarungi bahteranya. Dan perpisahan seringkali menjadi jalan pintas yang dilakukan oleh pasangan yang enggan berjuang, meski tergolong masih dalam hitungan tahun. Bagaimana keduanya melewati kerikil-kerikil dalam pernikahan? Sempet sih sebenarnya. Terlintas mah pernah lah gitu maksudnya gitu, karena berat buat saya, berat buat dia juga gitu. Jadi sebenarnya kita berdua juga terombang-ambing banget kemarin tuh gitu. Jadi cuma dari sisinya Alvin kan yang tadi diomongin kan, hubungannya itu harus diperjuangkan gitu loh, nggak akan bisa jalan sendirinya aja gitu. Jadi kemarin kita coba kayak konseling sama pendeta yang berkatin kita dulu. Itu kan memang mereka kita belajar kita belajar sama orang yang pernah ngalamin lah. Ngalamin, dan mereka juga emang spesialisasi handling gitu di masalah pernikahan. Family, kita sempat coba ke konselor ya buat family dalam kondisi gini, gimana cara kita menghadapinya, karena udah nggak, ya daripada masalah seperti ini berkelanjutan gitu. Saya pikir kita harus selesaikan gitu. Kalau nggak selesaikan, gawat nih nanti panjangnya urusannya, bisa ini, bisa itu. Jadi saya ketika lihat urgensi itu ada masalah, dia udah mulai moodnya udah nggak enak, hubungan udah mulai, kita kan kerasa lah di rumah gitu. Jadi mulai yuk kita, kalau kita nggak ngerti jawabannya, saatnya kita minta tolong sama orang tua kita gitu. Menurut pendapat Bapak ngomong gimana gitu kalau kondisi gini, kan mereka udah ngalamin. Nah kita juga punya mentor lah, konselor yang udah lebih tua, ada orang yang ngajarin kita berkeluarga. Yuk kita datang ke dia, tanya gimana gitu loh. Ya daripada masalahnya berkelanjutan kan lebih baik. Ya akhirnya kita berjuang lagi, dan ternyata memang benar itu jadi solusi gitu sebenarnya. Mungkin pada waktu kita ngalamin, kita masih muda aja, usia pernikahannya belum pernah ngalamin hal gitu. Jadi pembelajaran yang baru di hari yang sekarang. Malu masa orang lain tahu sih gitu masalah keluarga kita, kan menurutku banyak sih pasangan yang masih malu gitu loh untuk sharing masalah pernikahannya. Beberapa temanku pun juga sebenarnya kayak gitu. Tiba-tiba sudah nanti gugatan cerai masuk kemana gitu. Jadi zaman sekarang. Jadi menurutku nggak apa-apa gitu. Ternyata setelah dijalanin pun itu malah sehat buat mental suami istrinya juga gitu. Karena yang aku suka dari konselor kita itu, mereka juga konseling itu suami istri. Jadi bukan cuma salah satu doang. Jadi menurutku lebih fair gitu, karena mereka ngeliat langsung dari dua sudut pandang. Karena kan biasanya kan konselor cuma satu, cowok atau konselornya cewek doang gitu loh. Kalau ini tuh yang konselornya juga suami istri, jadi mereka ini banget lah, serius banget dalam menangani hal-hal yang kayak gini gitu. Jadi ternyata nggak apa-apa ya gitu, minta bantuan ke orang lain soal hubungan pernikahan. 6 tahun bersama, sejauh ini merasa masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki satu sama lain. Ya tetap, sebenarnya mungkin bukan masalah yang berarti, tapi tetap kalau bisa diperbaiki, mau nggak? Ya pasti mau. Gitu. Misalnya saya sebenarnya nggak peduli dia bisa masak apa enggak, tapi kalau saya bisa masak, seneng nggak? Ya seneng sih gitu. Jadi pasti ada lah. Tapi kalau harus begini, harus begitu, kita nggak punya syarat untuk itu sih. Nggak punya syarat buat itu. Kalau saya sih lebih fokus ya kira-kira misalnya kita dulu pernah ada masalah, ya tolong berarti saya mencoba untuk lebih sabar. Karena pada dasarnya saya jadi lebih sabar dalam hubungan lebih baik, secara pribadi juga saya lebih baik. Saya nggak marah tuh bukan cuman hubungan kita lebih baik, untuk saya pribadi juga lebih baik, untuk didik anak juga lebih baik gitu. Tiap orang berproses masing-masing. Dia juga dewasa masing-masing. Maksudnya kalau sekarang dipaksa misalnya harus di rumah lebih sering, harus jaga anak lebih sering juga, ya dia lebih suka kerja gimana gitu. Tapi ada momen nanti di mana dia kan tiba-tiba sebagai mama, sebagai pribadi yang bekerja pasti akan berubah sendiri gitu. Seling tuh sebenarnya intinya ya harus terima aja sih, harus terima pasangan kamu ya, kondisi kamu sekarang emang kayak gitu. Dan setelah direnungkan, dipikir-pikir nggak akan ada
yang sempurna juga gitu, nggak akan ada yang sesuai apa yang kita pengen. Pasti adalah minus-minusnya gitu. Selama minus-minusnya bukan hal yang prinsip, ya udah terima aja gitu. Mau sama siapapun juga bakalan sama gitu. Kalau misalnya kayak kemarin konseling gitu, ya dua-duanya harus mau terima, dua-duanya harus mau berubah gitu. Kalau cuma salah satu doang yang mau pun juga nggak akan jalan gitu. Makanya kenapa yang harus berjuang harus dua-duanya gitu. Kalau sendiri ya kasihan juga kan gitu. Ini dia jarang lo ngomong gini, dan ini penting nih. Iya gitu. Ya setelah direnung-renungkan, ya udah terima aja kalau emang suami kamu kayak gitu, selama dia nggak kasar, selama dia nggak pernah nyakitin itu udah terima aja gitu minusnya. Gitu kalau misalnya mau kurang-kurang apa ya kamu support gitu. Daripada nyalah-nyalahin mendingan kamu support gitu. Nanti bangun apa semua gedenya bareng, suksesnya bareng gitu. Ya viewers, usai berbincang bersama dengan tim Love Story, kini tiba saatnya pasangan ini kita uji lewat tantangan Love Quiz berikut ini. Kira-kira seberapa jauh ya pasangan ini saling mengenal satu sama lain? Kita lihat yuk keseruannya. Kapan ya? Kayaknya sering loh, nggak tahu jadi nggak dihitung, tapi sering banget bilang Alif. Belum. Nah, ini belum ya? Belum. Hari ini belum. I love you. I love you. Aku jarang kangen sih sebenarnya. Sejujurnya aku jarang kangen karena jarang kangen sih ya. Kamu juga jarang kan kangen sama aku sebenarnya. Udah jarang kangen kita. Maksudnya udah married ketemu setiap hari. Justru kalau dia lagi keluar kota seneng tuh dia. Seratus persen dong. Sekalipun udah ada anak, kita nggak boleh pindahin cinta pasangan kepada anak. Itu yang menurutnya harusnya benar. Jadi tetap harus pasangan dulu yang paling diutamakan. Baru ulang tahun kemarin sih, baru ulang tahun kemarin dibeliin yang dipakai nih anting sama cincin. Jadi sekarang dipakai terus gitu. Ini perhiasan pertama soalnya yang dibeliin. Jadi kena banget rasanya akhirnya nih gue dibeliin perhiasan juga, makanya sekarang dipakai terus. I don't even recognize myself, 'cause each and every time I go a little bit farther than I should, but I don't really Tahu. Makanan kesukaan dia pokoknya yang manis dan apapun yang tidak manis harus pakai kecap manis. Jadi kenapa kayak di rumah terus selalu ada kecap manis. Ukuran sepatu kamu? 3637. Tetot, salah. Jadi salah. 37. 38 sepatu aku. 37 dulu belinya. 38 aku. L. LB. Terima kasih buat kepercayaannya kepada suami. Ya. XL. Dia masih percaya gue badannya bagus sekarang. Dulu L, iya, sekarang udah. Oke, hai semua pemirsa Love Story. Jadi itulah perjalanan cinta kita berdua. Ya semoga ada hikmahnya lah buat semuanya juga. Cerita kami yang sederhana itu. Ya jangan lupa hubungan yang baik dan indah itu memang harus diperjuangkan terus menerus ya kan sayang ya. Bahkan sampai udah punya anak tetap harus diperjuangkan. So bye bye, thank you. Bye, thank you. Ya viewers, itulah perjalanan kisah cinta sang vokalis Bass Jam Alvin Kurniawan dengan sang istri Patricia Caroline. Love Story akan kembali lagi dengan cerita cinta dari sejumlah selebriti tanah air lainnya. Stay tune on Love Story. Bye-bye.
Sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.